Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran mengenai mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi di sini kita akan membahas mengenai perkembangan peserta didik selama beberapa bab, yaitu mengenai 6 bab. Yang dimulai dari bab pertama yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua yaitu siklus kehidupan dan perkembangan, dan bab ketiga mengenai karakteristik perkembangan, bab keempat mengenai perkembangan masa kanak-kanak hingga remaja, yang kelima yaitu kebutuhan individu, dan yang terakhir pada bab 6 kita akan mempelajari mengenai perkembangan sosial pada remaja. Sehingga untuk teman-teman sekalian, mari kita langsung membahas kepada bab pertama yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan di sini memiliki tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian pertumbuhan dan perkembangan, membedakan apa itu pertumbuhan dan perkembangan, lalu mendeskripsikan perbedaan individu, dan yang keempat yaitu menuliskan faktor-faktor eksternal serta internal yang dapat mempengaruhi perkembangan. Masuk pada materi pertama, pertumbuhan adalah fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmania, sedangkan pada perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kuantitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi fungsional. Lalu apa sih perbedaan perkembangan dan pertumbuhan? Menurut para psikolog, istilah perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat-sifat yang khas mengenai gejala-gejala psikologis yang menampak. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi pada perkembangan psikologis seseorang anak tersebut. Lalu, faktor eksternal dan internal yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan ada yaitu faktor eksternal atau yang disebut dengan faktor luar yang mempengaruhi perkembangan individu adalah A. Makanan, B. Iklim, C. Kebudayaan, D. Ekonomi, E. Kedudukan dalam keluarga. Serta pada faktor internal atau faktor dari dalam, di antara faktor-faktor di dalam diri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu adalah yang pertama yaitu adalah bakat, yang kedua adalah sifat-sifat keturunan, serta dorongan dan intrinsik. Baik, masuk pada materi bab kedua yaitu mengenai siklus kehidupan dan perkembangan. Pada siklus kehidupan dan perkembangan memiliki tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian siklus kehidupan, yang kedua yaitu menjelaskan tahapan perkembangan, yang ketiga membedakan tahapan perkembangan berdasarkan ciri biologis menurut Aristoteles dan Sigmund Freud, dan yang keempat yaitu menjelaskan tahapan perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis menurut salah satu ahli. Masuk pada materi pertama. Pada bab kedua, siklus kehidupan juga dapat diartikan sebagai daur hidup atau definisi daur hidup menurut Wikipedia, yaitu daur hidup atau life cycle adalah suatu proses yang menandai perkembangan suatu organisme atau makhluk hidup sejak memulai hidupnya di bumi sampai bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Prosedur tersebut merupakan suatu perputaran daur atau siklus karena akan kembali pada titik awal mulanya. Tahapan siklus kehidupan manusia mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa muda, dewasa tua, dan usia lanjut. Begitu juga dalam rentang usia lanjut yang berkaitan dengan tahapan rentan kehidupan yang terbagi dalam dua tahap yaitu tahap usia lanjut dini dan usia lanjut. Pada periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu Aristoteles, ia membagi fase perkembangan manusia sejak lahir sampai usia 21 tahun ke dalam 3 masa, di mana setiap fase meliputi masa 7 yaitu yang pertama, fase anak kecil atau masa bermain pada 0 sampai 7 tahun yang diakhiri dengan tanggal pergantian gigi 35. Yang kedua yaitu fase anak sekolah atau fase anak belajar pada umur 7 hingga 14 tahun. Yang ketiga yaitu fase remaja atau pubertas atau masa peralihan dari anak menjadi dewasa pada usia 14 hingga 21 tahun. Lanjut, menurut Sigmund Freud, dasar-dasar pembagiannya ialah pada cara-cara reaksi-reaksi pada bagian tubuh tertentu. Fase-fase itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fase infantile
umur 0 sampai 5 tahun, fase ini dibedakan menjadi 3, yaitu fase oral, fase anal, dan fase valis. Yang kedua yaitu fase laten pada umur 5 hingga 12 tahun. Dan fase ketiga yaitu fase pubertas pada umur 12 hingga 18 tahun. Yang keempat yaitu fase genital. Lanjut pada materi ketiga mengenai karakteristik perkembangan dengan tujuan pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan batasan usia dalam periode perkembangan menurut Robert J. Havertz. Dan yang kedua yaitu mendeskripsikan karakteristik periode perkembangan sosial usia anak dan remaja. Yang ketiga yaitu menganalisis perbedaan karakteristik perkembangan kognitif dan moral pada usia anak dan remaja. Pada materi ketiga ini, menurut Robert J. Havertz, batasan usia dalam periode perkembangan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu diantaranya yang pertama, masa bayi dan kanak-kanak pada awal 0 hingga 6 tahun, dan yang kedua yaitu kanak-kanak madya pada 6 hingga 13 tahun, yang ketiga yaitu remaja pada usia 13 hingga 18 tahun, yang keempat yaitu dewasa awal pada 19 hingga 30 tahun, dan yang kelima yaitu dewasa lanjut pada usia 30 hingga 60 tahun, dan yang terakhir yaitu pada usia lanjut di atas 60 tahun. Lanjut pada karakteristik periode perkembangan anak dan remaja. Jika dalam periode perkembangan anak, perkembangan kognitif adalah kapasitas intelektual yang dimiliki oleh seorang anak, dan bagaimana kapasitas intelektual tersebut berkembang sampai mereka dewasa kelak. Para ahli psikologi sepakat bahwa perkembangan kognitif seorang anak paling tidak dipengaruhi oleh 3 faktor. Disebutkan oleh Berg pada tahun 2005, faktor yang pertama adalah faktor hereditas, kemudian faktor kematangan individu, dan faktor terakhir adalah faktor belajar. Piaget menambahkan salah satu faktor lagi di samping ketiga faktor tersebut, yaitu faktor social transmission atau disebutkan oleh Wolfgang pada tahun 1993, social transmission adalah sebuah proses di mana anak akan belajar melalui proses interaksi dengan orang lain. Lalu, dalam perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan masyarakat di mana anak itu berada. Perkembangan sosial anak merupakan hasil belajar bukan hanya dari kematangan. Perkembangan sosial anak diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Jika dalam periode perkembangan pada remaja, perkembangan kognitif atau intelektual pada usia 12 hingga 20 tahun, proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Pada usia 16 tahun, berat otak sudah menyamai orang dewasa. Pada masa remaja, terjadi reorganisasi lingkar syaraf lobe frontal yang berfungsi sebagai kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau mengambil keputusan. Dan pada perkembangan moral, pada masa ini muncul dorongan untuk melakukan perbuatan yang dinilai baik oleh orang lain. Keberagaman tingkat moral remaja disebabkan karena faktor penentunya yang beragam juga. Salah satu yang mempengaruhi adalah orang tua. Hai, dikarenakan tidak memungkinkan untuk membahas ke-6 bab tersebut, maka kami akan membuat part kedua. Silakan lihat di part kedua ya, mengenai tugas perkembangan pada masa kanak-kanak sampai usia remaja, kebutuhan individu, dan perkembangan sosial remaja. Terima kasih.